Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimbar Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita kisah misteri. Kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sakit Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu malam yang gelap dan hening, ada seorang anak bernama Andi. Andi adalah seorang fotografer yang berani. Ia memutuskan untuk menjelajahi sebuah rumah sakit tua yang terkenal angker di pinggir kota. Rumah sakit itu telah lama ditinggalkan dan hanya beberapa orang yang berani masuk untuk mendekatinya. Andi memasuki pintu utama yang berderit ketika digerakkan. Di dalamnya, koridor-koridor gelap terbentang. Dindingnya mengelupas dan terasa dingin. Bau lembab dan aroma obat-obatan kuno menyergap hidungnya. Andi menggenggam kameranya dengan tegang, siap mengabadikan apapun momen yang akan muncul. Tepat di salah satu lorong, Andi merasakan kehadiran makhluk mistis yang aneh. Dia melihat bayangan seorang wanita dengan wajah terdistorsi. Wanita tersebut menggunakan seragam suster, namun wajahnya rata tanpa mata, tanpa hidung dan tanpa mulut. Seketika Andi menahan napas dan mengambil beberapa foto. Namun yang anehnya, di saat Andi melihat hasil jepretannya, wanita itu menghilang dari gambarnya. Andi dengan rasa takut terus menjelajahi rumah sakit itu. Tiba dia di ruang operasi. Andi menemukan meja operasi yang sudah berkarat dan lampu operasi yang sudah retak. Di sudut ruangan, ada sebuah kursi roda tua yang tergeletak. Di saat itu, Andi merasa ada yang mengamatinya. Lalu dia berbalik dan melihat seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata merah. Pria itu tersenyum ke arah Andi. Pria itu giginya hitam dan tajam seperti pisau. Lalu Andi berbicara dengan pria itu. Dia menyadari bahwa pria itu adalah hantu dokter yang dulu bertugas di rumah sakit ini. Pria tua itu bercerita tentang bagaimana dia harus menghadapi pasien-pasien yang menderita penyakit misterius. Ada beberapa pasien bahkan menghilang tanpa jejak setelah operasi. Dokter itu merasa bersalah dan akhirnya bunuh diri di ruang operasi ini. Kemudian Andi terus menelusuri lorong-lorong gelap. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tetapi di saat dia berbalik, tidak ada siapapun. Di ruang inap juga, dia menemukan tempat tidur yang berkarat dengan tumpukan selimut kusam. Bahkan di salah satu tempat tidur, ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke jendela. Lantas Andi mengambil foto jejak itu. Dan ketika dia melihat hasilnya, tampaklah wajah anak kecil yang menatap dengan mata kosong. Andi semakin takut. Dia merasa semakin terjebak di dalam dunia gelap ini. Kemudian Andi terus mengambil foto-foto. Ia mencoba untuk mengungkap misteri yang mengelilingi rumah sakit ini. Namun, semakin Andi menjelajah,
semakin banyak hantu-hantu yang muncul. Ada suster-suster berwajah rata, pasien-pasien yang menangis, dan bayi-bayi yang hilang. Hingga suatu malam, Andi menemukan ruangan tersembunyi di lantai bawah. Di sana, ia menemukan buku-buku harian seorang suster. Ia mencatat semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Suster itu menulis tentang bagaimana dia melihat hantu-hantu berkeliaran di lorong-lorong dan ruang-ruang kosong. Dia juga mencatat tentang suara tangisan bayi yang datang setiap malam di ruang bawah tanah. Andi terus membaca buku harian itu, dan kemudian dia menemukan cerita tentang seorang bayi yang hilang secara misterius di rumah sakit ini. Konon, bayi itu kabarnya masih berkeliaran di sini, mencari ibunya yang meninggal saat melahirkan. Saat membaca itu, Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Dia tahu bahwa dia harus pergi, tetapi rasa ingin tahu menguasainya. Akhirnya, Andi menemukan jawaban yang dia cari. Di ruang bawah tanah, dia menemukan makam bayi yang tersembunyi di balik dinding. Dia mengambil foto makam.